Hai guys, welcome back to my channel. Di channel ini kalian bisa mendapatkan resep masakan yang praktis, mudah dibuat, enak, dan udah pasti teruji. Jadi untuk bikin masakan, cemilan, puding, roti, cake, gak usah ribet lagi. Hai guys, welcome back to my channel. Video kali ini aku tuh bikin roti manis yang isiannya itu ubi ungu. Rotinya itu enak, empuk, dan saat diadon mudah kalis. Dipadu-padakan dengan isian ubi yang enak banget. Kalian wajib coba ya. Sebelumnya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan lonceng di sebelahnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Untuk bahannya, di sini aku pakai campuran dari terigu cakra dan terigu segitiga, susu bubuk, gula pasir dan ragi instan. Aku satukan di sini. Kemudian ada kuning telur dan susu cair. Nanti total kuning telur dan susu cairnya itu akan aku timbang seberat 204 gram. Mentega dan garam. Untuk pembuatannya, pertama aku akan timbang dulu kuning telur. Jadi telur yang dipakai itu cuma kuningnya aja ya guys. Kemudian aku tambahkan susu cair sampai dengan berat totalnya menjadi 204 gram. Lanjut, masukkan terigu, susu bubuk, gula pasir, dan ragi instan ke dalam mixer. Ini bahan-bahan ini akan aku mixer dulu sebentar sampai tercampur. Lanjut masukkan susu cair dan kuning telur, kemudian mixer sampai kalis. Di mixer aja sampai adonannya itu nggak ada yang nempel di dalam baskomnya. Udah kayak gini, masukkan mentega dan garam. Kemudian di mixer lagi sampai kalis elastis. Jadi di mixer sampai adonannya itu kalau dibentangkan gak putus lagi dan terlihat ada kayak membran tipis gitu transparan. Ini kalau di pinggir baskomnya itu banyak mentega-mentega yang menempel, bisa kalian satukan dulu dengan spatula. Disatukan lagi ke tengah adonan. Kemudian lanjut memixernya sampai kalis elastis. Kalau udah ada ciri-ciri adonan seperti yang tadi aku sebutkan, itu tandanya udah kalis elastis ya guys. Kalian bisa berhenti melakukan pemiksaran. Aku senang banget sama adonan ini karena untuk mencapai kalis elastis gak perlu lama. Sejak menteganya tadi dimasukkan cuman memerlukan waktu 15 menit aja. Jadi semua takaran dalam resep ini tuh pas banget sehingga menghasilkan adonan yang cepat kalis elastis. Karena itu aku merekomendasikannya ya kepada kalian, bener-bener deh. Adonan roti ini tuh patut kalian coba. Ini kelihatan banget ya adonannya itu udah mulus. Sekarang mau aku tes. Tangan aku tuh aku lumuri dengan minyak. Kemudian aku ambil adonannya sedikit. Aku bentangkan kayak gini. Ini tuh kalau dibentangkan udah gak putus dan ada membran tipisnya kayak gini, itu artinya udah cukup. Siapkan baskom berisi minyak. Kemudian adonannya itu aku bulatkan. Kemudian aku tutup dengan kain, diamkan selama 1 jam. Sambil menunggu, lanjut ya menyiapkan bahan isiannya. Nah, itu ada ubi ungu yang udah dikukus, santan instan, gula pasir, garam, daun pandan. Ini ubi ungunya akan aku haluskan dulu pakai garpu. Sebenarnya sih yang enak kalau menghaluskan ubi ini kalau masih panas ya guys. Cuma ini aku nggak masih panas tapi tetap bisa dihaluskan. Pokoknya dihaluskan aja sampai lembut. Masukkan ubi yang udah lembut ke dalam wajan anti lengket. Tambahkan gula pasir, garam, dan santan instan.
Kemudian lanjut ya, bahan-bahan ini akan aku aduk-aduk dulu sampai merata sebelum dimasak di atas kompor. Jangan lupa masukkan juga daun pandannya supaya lebih wangi. Kemudian masak bahan-bahan ini di atas kompor sampai kadar airnya itu berkurang. Masak pakai api yang sedang, cenderung ke kecil aja, sambil diaduk-aduk sampai menjadi kesat. Kalau udah kayak gini, angkat dan biarkan hingga menjadi suhu ruang. Balik lagi ke adonan roti. Ini udah aku diamkan selama 1 jam. Kepiskan adonan, lalu uleni sebentar di bidang yang datar. Kemudian bagi-bagi adonan roti ini dibagi menjadi 8 buah. Seperti biasa, untuk membagi adonan rotinya biasanya aku kira-kira gitu ya guys. Tapi kalau kalian ingin beratnya sama, bisa kalian timbang. Setelah dibagi 8, bulat-bulatkan adonan. Untuk cara membulatkannya, kalian bisa lihat seperti di video ini ya guys. Jadi dibulatkan sampai mulus, kemudian di rounding di bidang yang datar. Dan setelah dibulatkan, siap untuk dibentuk. Ambil satu bagian adonan, gilas memanjang, kemudian beri isian secukupnya. Kemudian tutup adonan ini dengan cara dicubit-cubit. Pastikan mencubit-cubitnya itu sampai benar-benar rapat supaya adonannya itu nggak bocor. Kemudian gilas lagi memanjang kayak gini. Bagian yang ada sambungannya ini di atas gitu ya guys. Kemudian kerat-kerat dengan menggunakan pisau. Jadi aku garis-garis gitu pakai pisau 5 kali, jadi terbagi 6. Kemudian sambungkan kedua ujungnya. Kalau kurang panjang, tarik aja adonannya, karena kan ini adonan roti ya, jadi elastis gitu. Kemudian disimpulkan kayak gini. Tata di paper cup dan tata juga di atas loyang. Lanjut ya, sekarang aku akan memberikan contoh motif lainnya. Hampir sama gitu ya guys, pokoknya adonannya itu dipipihkan berbentuk bulat. Beri isian, kemudian tutup rapat. Jadi kalau yang tadi itu kan bentuknya lonjong, kalau sekarang ditutup rapatnya itu bentuknya membulat kayak gini ya guys. Kemudian gilas lagi memanjang, masih sama gitu ya guys ya, bagian yang ada sambungannya itu di atas. Jadi kalau bocor-bocor kayak gini dibiarkan aja, karena nanti bakalan ditaruh di paper cup. Kemudian digaris-garis gini pakai pisau. Balikan adonannya, lalu dengan cara miring kayak gini digulung. Jadi hasilnya itu lebih cantik dan lebih rapi ya guys. Satukan kedua ujungnya, lalu simpan di paper cup. Kalian lebih suka yang mana? Lebih suka bentuk yang pertama atau yang kedua? Setelah dibentuk semua, tutup lagi dengan kain, biarkan selama 45 menit. 45 menit kemudian, ini adonannya akan aku poles-poles dulu dengan susu cair.
Selain dioles pakai susu cair, kalian juga bisa mengolesnya pakai susu evaporasi atau pakai kuning telur atau campuran dari kuning telur dan susu cair. Pokoknya pakai aja yang menurut kalian itu lebih serak yang mana. Dan untuk atasnya ini aku beri topping almond slice. Selain mempercantik penampilan rotinya, almond slice ini juga menambah cita rasa ya guys. Jadi nanti saat digigit itu ada keras-keras dari almondnya. Siap dipanggang. Panggang di oven sampai matang, sesuaikan dengan oven masing-masing. Kalau aku dipanggang di oven bersuhu 190 derajat Celcius, api atas bawah selama 25 menit. Ini dia penampakan rotinya setelah matang, dan selagi masih panas, aku poles-poles permukaannya dengan mentega supaya hasilnya itu lebih cantik, lebih mengkilap, dan lebih empuk juga. Rotinya itu akan aku angin-anginkan dulu di atas rak kawat kayak gini. Oh ya, aku mau ngasih tips nih guys. Kalau kalian ingin rotinya itu empuk dan tahan berhari-hari, kalian itu harus masukkan roti ke dalam plastik roti gitu ya guys. Jadi supaya awetnya itu empuk. Dan untuk memasukkannya ke dalam plastik roti, pastikan rotinya itu udah gak panas lagi. Karena itu ini rotinya aku angin-anginkan di atas rak kawat kayak gini. Dan tada! Roti isi ubi ungunya udah jadi. Lebih sehat nih guys, tanpa bahan pengawet kalau kalian buat roti sendiri. Untuk rasanya ini kalian bisa lihat ya, enak banget. Rotinya itu empuk dan isiannya itu enak. Resep ini aku rekomendasikan untuk kalian coba. Oh ya, aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah mengklik video ini dan menontonnya sampai selesai. Sampai jumpa di next video. Bye!